Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan petunjuk sehingga senantiasa berada dalam pemahaman yang lurus, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sharing kita pada kali ini teman-teman tentang kunut subuh, bahwasanya sesama tuan-tuan guru dari Salafi saja ada perbedaan ikhtilaf, ya, yang dimana nanti di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya berlapang dadalah di dalam perbedaan, karena yang namanya ikhtilaf tidak bisa kita hindari teman-teman. Itu memang selalu para ulama saja mengatakan demikian. Jadi hendaklah berlapang dada supaya jangan ada terjadi perpecahan di antara umat Islam. Kita selalu ingatkan, jangan pernah untuk memaksakan untuk menegakkan pemahaman tunggal, karena ilmu agama ini luas teman-teman. Bagaimana pemahaman tunggal? Selalu kita sampaikan, misalkan kunut subuh, itu kan banyak pendapat, dan di antara pendapat tersebut itu bersumber dari dalil. Nah, seharusnya dari berbagai pendapat itu kan disampaikan semua, jangan dipaksakan hanya satu pendapat yang benar. Ini yang tidak boleh kita tekankan, karena bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Nah, sekarang mari kita simak ya tentang tanggapan kunut subuh. Ini langsung kita ambil dari satu kelompok saja terjadi perbedaan, ya. Artinya dari komunitas-komunitas tuan guru dari Salafi saja ada perbedaan pendapat. Konon lagi dengan saudara-saudara kita umat Islam yang lain yang memang mengikuti rumusan-rumusan guru-guru yang lain. Nah, sekarang mari kita simak ya tentang tanggapan kunut subuh. Ustadz Yajid mengatakan tetap bid'ah. Sementara Ustadz Khalid saja mengatakan nanti beda pendapat, silahkan kalian simak sendiri teman-teman ya. Kalau saya yang menyampaikan nanti kalian bilang saya tukang fitnah, kalian bilang ini itu segala macam. Ini langsung kita dengarkan dari dai Salafi kita. Sampai contoh satu, ketika orang melakukan kunut subuh, hadisnya baik tentang kunut subuh terus, bukan kunut nazilah, kunut subuh. Ini Nabi nggak contohkan, ini perbuatan beda. Yang mengatakan pertama kali bahwa ini perbuatan beda siapa? Sahabat. Dan seorang tabi'i, yaitu anaknya sahabat, bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, afakanu yaqnutuna fil fajr, apakah mereka kunut subuh? Dikatakan oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun. Dan menurut yang lain, menurut saya lebih jelas lagi, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Jelas bid'ah. Sekarang ada 1000 ulama mengatakan kunut subuh nggak bid'ah, sahabat mengatakan bid'ah. Yang kita ikut siapa? Sahabat. Karena Nabi menyuruh kita mengikuti siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Jelas sampai sini? Jelasnya ini. Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Keduanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat. Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan, tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya, hadis bohong itu baru lain, gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, 5 orang jemaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin. Kita kalau terawih jarang kunut, biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut, karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekali